Orang terkaya telah mencari selama 20 tahun dan akhirnya menemukan keberadaan putra kandungnya. Namun, dia tidak pergi untuk menjemput putranya pulang dengan identitasnya sebagai orang terkaya. Sebaliknya, dia sengaja menyamar sebagai seorang buruh tani untuk mengenali putranya. Hanya karena dia ingin menguji apakah putranya adalah orang yang materialistis. Namun, ketika orang terkaya tiba di rumah orang tua angkatnya, dia justru melihat putranya sedang diintimidasi oleh mereka. Dengan rasa melindungi putranya, orang terkaya segera menerobos masuk. "Siapa yang mengizinkan kalian menganiaya putraku?" Kemudian, orang terkaya memeluk pemuda itu dengan penuh emosi dan berkata bahwa dia akhirnya menemukan putranya. Namun, pemuda itu sulit percaya bahwa buruh tani di depannya adalah ayahnya. Melihat situasi itu, orang terkaya segera mengeluarkan bukti tes DNA. Setelah melihat bukti tersebut, pemuda itu baru yakin bahwa orang di depannya benar-benar adalah ayah kandungnya. Kemudian, kedua ayah dan anak itu berpelukan dan menangis dengan penuh emosi. Namun, pada saat itu, ayah angkat justru mengejek orang terkaya sebagai buruh tani yang kotor dan bau. Dan juga memaksa pemuda itu untuk segera membuat pilihan. Apakah dia ingin kembali ke kehidupan sulit bersama ayah buruh tani yang miskin? Atau tetap tinggal di keluarga Xiao untuk mengabdi dalam kehidupan mewah mereka? Orang terkaya mendengar itu langsung gelisah, takut putranya benar-benar materialistis. Namun, pemuda itu justru langsung berlutut. "Saya bersedia pergi bersamamu. Tianyu, cepat bangkit. HMPH, Xiao Tianyu. Apakah kamu yakin ingin pergi dengan ayah buruh tani ini? Keluarga Xiao tidak lebih dari kalian yang hanya mengalami sedikit kesulitan. Itu masih lebih baik daripada harus mengikuti buruh tani ini. Apakah itu lebih baik daripada tidak punya makanan?" Ibu angkat melihat situasi itu tetap tidak menyerah, mengklaim bisa memberi pemuda itu satu kesempatan lagi. Biarkan dia tinggal di keluarga Xiao sebagai anjing, setidaknya dia bisa makan dengan cukup. Orang terkaya mendengar itu langsung marah besar. Namun, pemuda itu dihentikan. Orang terkaya itu melihat situasi dan bertanya kepada pemuda apakah dia akan merasa jijik karena dirinya miskin. Pemuda itu segera menjawab bahwa dia tidak akan merasa jijik. Dia mengatakan bahwa bisa hidup bersama keluarganya adalah yang terpenting. Meskipun hidupnya sulit, dia tetap merasa hidup seperti manusia. Lebih baik memiliki martabat daripada hidup seperti anjing di keluarga Xiao. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, orang terkaya itu sangat senang dan memujinya. Kemudian, pemuda itu secara terbuka menyatakan, mulai sekarang, dia mengganti namanya menjadi Chen Tianyu. Dia tidak akan memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Xiao. Apakah kamu mendengarnya? Tianyu, kamu anak durhaka. Aku secara resmi memperingatkanmu. Jika hari ini kamu berani melangkah setengah langkah ke keluarga Xiao, jangan pernah kembali lagi. Ini benar-benar mencari masalah. Aku berani bertaruh dalam waktu 3 hari. Dia pasti akan kembali dengan patuh. Memohon kepada kami untuk membiarkannya pulang. Cepat ikut aku pergi. Keluarga Xiao yang besar ini kehilangan seorang yang tidak berguna. Masih bisa runtuh, bukan? Ayah, kita pergi. Ayo, Tianyu. Kamu, apakah kamu benar-benar akan pergi? Sihan, aku juga tidak ingin berpisah denganmu. Tapi kamu juga sudah melihatnya.